Haleluya, haleluya. Layak disembah, layak ditinggikan untuk selamanya. Sama-sama nyatakan bersama. Oh kasih-Mu, karya-Mu sempurna dalamku. Angkat kedua tanganmu di tempat ini. Come on church. Kasih-Mu, karya-Mu, kasih-Mu dan karya-Mu. Kasih-Mu, come on raise up your voice. Karya-Mu sempurna dalamku. Oh, kasih-Mu, haleluya. Karya-Mu sempurna dalamku. Kasih-Mu, oh, kasih-Mu, karya-Mu, haleluya, sempurna dalam. Oh, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, come on. Karya-Mu sempurna dalamku. Hatiku terkagum melihat apa yang Kau perbuat. Nyatakan kuatkanku, bukan karena kekuatanku. Mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembah-Mu. Kaulah alasanku, hatiku terkagum melihat apa yang Kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembah-Mu. Kaulah alasanku hidup. Dengan ucapan syukur, hatiku terkagum melihat apa yang Kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat menyembah-Mu. Kaulah alasanku, kaulah alasanku, kaulah alasanku hidup. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan sumber kekuatan kita, bagi Bapa yang setia. Oh, oh, pujian bagi-Mu, pujian bagi-Mu Bapa. Thank you, thank you. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang tak terbatas. Sungguh Kau dahsyat, sungguh Kau mulia.
penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Bahkan di titik terendah hidup kami, Engkau hadir. Engkau yang mengangkat kami, Engkau yang memampukan kami, Engkau yang melayakan kami. Kami yang tidak berharga, Kau adopsi menjadi berharga. Melewati sepanjang tahun ini dengan penuh kemenangan di dalam kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, nyatakan bersama. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagi setiap kita. Terutama angkat kedua tanganmu di atas kepalamu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu cukup bagi kamu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan, sumber kekuatan kita. Haleluya. Bersama jemaat Tuhan di tempat ini dan yang online, katakan, penyertaan-Mu Tuhan. Renungkan dan katakan, segalanya bagiku. Kami perlu Engkau, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku, terutama bagiku. Katakan, penyerta segalanya bagiku. Jemaat Tuhan yang di atas, mari katakan, hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, oh, terutama. Mari bersama-sama katakan, anugerah-Mu. Yes Lord, anugerah-Mu, oh, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Katakan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Oh, kami bersyukur dan kami nyatakan, anugerah-Mu lebih dari cukup bagiku. Anugerah-Mu, oh, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kebaikanmu ataupun upayamu. Nyatakan dengan rendah hati, come on. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan
dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Lebih lagi mari katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu. Yes Lord, anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Saya nyebut kita makin berdiri bersama di tempat ini. Mari angkat tanganmu, katakan anugerah-Mu. Haleluya, anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu. Angkat tinggi tanganmu, katakan anugerah-Mu, Tuhan. Let's go. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Bagi saudara dan saya, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Tepuk tangan yang terbaik bagi sumber anugerah yang tak terbatas. Oh Yesus namanya, oh Yesus namanya, yes. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Sebab Kau yang layak dipuji dan disembah. Here we go, come on. Engkau pribadi yang layak dipuji. Here we go, katakan bersama. Engkau muliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Come on church. Kau Raja diagungkan dan let your kingdom come, thy will be done. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Angkat suaramu, angkat tinggi tanganmu dan katakan kemuliaan, kemuliaan
bumi penuh kemuliaan. Mari sepakat di tempat ini, hanya Dia yang layak dipuji. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Di tempat mahal ini Kau Raja. Kau Raja diangkat dan Dipuji. datanglah Kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Come on, church. kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Lebih dahsyat lagi. Kemuliaan bagi Tuhan. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan. Let's go. Jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Katakan hidupku, keluargaku, seluruh bumi, oh, seluruh bumi penuh kemuliaan. Pekerjaanku, gerejaku, pelayananku, nyatakan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Shout to the Lord. Somebody get your praise on in this place. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Raja kita. Haleluya. Praise God. Amin ya. Seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Dia yang layak kita sembah, yang layak kita tinggikan sampai selama-lamanya. Oke. Puji Tuhan teman-teman semua. Luar biasa hari ini. Sesuatu yang ajaib bakal terjadi, akan Tuhan siapkan bagi kita semua ya. Oke. Puji Tuhan. Dan Cimelan selamat bergabung juga bersama kita ya. Dan Ibu Emi nanti akan berdoa ya. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali Bu Emi. Oke, gimana kabarnya putranya? Sehat-sehat kah? Tentunya sehat-sehat ya. Oke, dan juga selamat datang buat Alin dan juga Albert ya. Oke, juga Ibu Puspita. Haleluya. Puji Tuhan, Ibu Marta juga sudah bersama kita pada siang hari ini. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita untuk beberapa pokok doa untuk masalah kesehatan, keuangan, ekonomi, bisnis, keluarga, dan kesejahteraan. Terlebih dahulu kita akan dengar pesan Tuhan ya. Dan Ibu Emi akan bisa berdoa terlebih dahulu ya untuk firman Tuhan yang akan kita dengar di siang hari ini. Ya, kepada Ibu Emi bisa berdoa sebentar untuk firman Tuhan yang akan kita dengar ya. Ya, silakan Bu Emi. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami sampai hari ini dan sampai untuk selamanya bersama Engkau Tuhan. Kami ada hari ini semua hanya anugerah. Kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu ini Tuhan dengan hikmat marifat yang daripadamu Tuhan. Biarlah setiap firman itu hanya murni daripada Engkau Tuhan. Yes. Kami percaya Tuhan, kami mau buka hati kami mau Tuhan untuk diselidiki, untuk dibaharui cara pandang kami, cara berpikir kami, jadikan taman hati kami ini tanah yang subur Tuhan. Dan setiap firman yang akan ditabur itu akan berbuah lebat Tuhan. Amin. Dan jadikan kami pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, setiap firman yang ditabur tidak akan kembali sia-sia. Terima Amin. kasih Bapa, Engkau mengurapi hamba-Mu ini dan Engkau mengurapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Amin. Praise God. Terima kasih Bu Emi sudah menaikkan doa ya. Oke, puji Tuhan ya. Oke, siang hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dulu sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita tentunya ya untuk beberapa pokok-pokok doa yang selalu kita doakan, dan puji Tuhan dari doa-doa yang didoakan itu hasilnya itu sudah yang terjawab ya, dan ada yang sedang juga dipersiapkan untuk dijawab Tuhan ya. Dan saudara tetap stay percaya bahwa Alkitab berkata doa orang benar bila dengan yakin ya, dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Amin ya. Puji Tuhan, kemarin ada seorang teman dari Jakarta baru pertama kali gabung, dan pada saat dia duduk mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus jamah dia tinggal hanya menangis dan menangis. Pada waktu didoakan juga dia menangis, dan dia rasa diberkati sekali ya. Dan memang saya percaya bahwa semua persoalan beban hidupnya yang menindih kehidupan dia saat itu dia merasa lega sekali. Puji Tuhan ya. Itulah kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kebaktian umatnya yang selalu menghadirkan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Oke. Siang ini kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu ya, sebelum kita akan menaikkan pokok-pokok doa. Dan nanti nama-nama yang belum tercantum kita akan cantumkan, dan kita akan bawa dalam doa terus, dan tentunya biar itu Tuhan, kita doa sampai Tuhan menjawab doa-doa kita ya. Oke. Puji Tuhan, kemarin teman-teman yang ikut retreat, mereka dilawat Tuhan luar biasa, dalam hadirat Roh Kudus, pengurapan Tuhan turun, dahsyat sekali mereka diberkati Tuhan ya. Dan saudara belum ikut retreat, doakan tahun depan kau bisa mengikuti dan kau bisa menikmati sebuah jamahan lawatan Tuhan di sana ya. Oke. Mari saudara, saya ajak Anda akan lihat sebuah renungan firman Tuhan pada siang hari ini ya. Sungguh indah sekali kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus ya, kita menikmati akan kasih anugerahnya. Oke. Ibu Emi boleh tahu Alden umur berapa sekarang? Kenapa Pak? Alden, Aden Alden ya, sekarang umur berapa dia? 27 Pak. Oh, 27 ya. Oke. Ya, puji Tuhan ya. Sudah berkeluarga atau belum? Belum. Oke. Didoakan ya supaya Tuhan kasih dia pasangan yang terbaik yang Amin. sesuai dengan kehendak hati Tuhan ya. Berapa bersaudara Aldennya? 3 Pak. Ada 3. kakaknya. Ada Oh, kakaknya belum menikah juga. oh Tapi sudah ya. punya pasangan. Oh, kita sudah punya pasangan ya, Nah, tapi belum menikah. Oke, doakan saudara nanti bulan November kita akan mengadakan acara pemberkatan peneguhan nikah di bulan November ya. Ada beberapa pasangan yang akan menikah, dan kami Gereja CLCC sudah sering mengadakan acara pemberkatan nikah pasangan-pasangan yang dari dalam maupun luar negeri, puji Tuhan ya. Dan semuanya itu sudah berlangsung dengan baik. Dan pada waktu pandemi yang lalu itu tidak bisa acara pemberkatan nikah untuk tatap muka. Jadi saya ingat dalam sejarah saya pelayanan itu memberkati pasangan pemberkatan nikah melalui online. Tapi mereka bilang nanti setelah pandemi reda mereka akan datang ke Indonesia baru diadakan pemberkatan nikah secara tatap muka, dan mereka benar-benar komitmen saudaraku. Jadi pada waktu itu saya berkati mereka lewat video call. Dan pada saat acara sudah selesai, mereka terbang dari Taiwan, datang, dan mereka minta untuk pemberkatan nikah, dan mereka terima surat dari gereja. Ya, semua itu sudah selesai. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan bahas tentang sebuah ayat firman Tuhan ya di siang hari ini, saudaraku. Kita akan lihat ya. Oke, saya akan munculkan dulu. Oke, nanti kita akan lihat satu ayat firman Tuhannya dalam Mazmur pasal 5 ayat 9. Ibu Emi, apa bisa untuk memperdengarkan ayat itu? Bisa membacakannya? Mazmur pasal 5 ayat 9 ya. Kita akan lihat ayat ini. Oke. Ya, saya akan coba tampilkan ya. Saudara-saudara perhatikan ayat ini.
Ini ayat yang menjadi penuntun kita di hari ini, saudaraku. Mazmur pasal 5 ayat Ya, 9. ayat 9. Ya. Oke, Kacamata. tenang. Ini sudah ada di... Oh, belum ya. Belum muncul ya. Sebentar, saya tampilkan. Oke. Bapak. Nggak kelihatan, Pak. Oke. Tuhan memang dengan kacamata bisa terbantu ya. 5 ayat 9. Ya, pasal 5 ayat 9. Mazmur pasal 5 ayat 9. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku, ratakanlah jalan-Mu di depanku. Amin. Coba sekali lagi diperdengarkan, Ibu. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku, ratakanlah jalan-Mu di depanku. Amin. Ya, perhatikan ayat ini, saudaraku. Ini merupakan sebuah kalimat-kalimat doa yang dipanjatkan di hadapan Tuhan ya. Dia berkata apa, saudara? Dia bilang dalam Mazmur pasal 5 ayat 9 dikatakan bahwa Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu. Nah, seringkali dalam kehidupan ini banyak ketidakadilan ya. Baik suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak, menantu pada mertua, mertua kepada anak, kakak beradik, seringkali tidak ada keadilan. Bahkan ketika orang pergi mencari keadilan pun di pengadilan, itu juga keadilannya juga tidak 100% adil ya. Jadi tergantung wani piro. Jadi kalau punya duitnya banyak, hitam jadi putih, putih bisa jadi hitam. Jadi tergantung wani piro, itu dia saudaraku. Tapi di pengadilan Allah tidak bisa sogok menyogok saudaraku ya. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Ini dia saudaraku. Tuntunlah aku dalam keadilan-Mu. Jadi sebuah hasrat, sebuah kerinduan untuk berjalan dalam keadilan. Tahukah saudara, sifat Tuhan kita itu adalah Tuhan yang adil. Artinya gini, saudaraku. Kalau engkau tekun mencari Tuhan, dengan setia orang tidak tekun, engkau tetap tekun, berdoa, terus berdoa. Sampai akhirnya Tuhan ingat kepada apa yang kau naikkan di hadapan Tuhan dalam doa itu. Dan waktunya Tuhan mendengar, menjawab doamu, itu namanya adil. Ya, banyak doa, banyak berkat, itu adil. Sedikit doa, sedikit berkat, itu adil. Tidak berdoa, tidak ada berkat, itu adil ya. Banyak doa, banyak pertolongan, banyak doa, banyak mujizat, sedikit doa, sedikit pertolongan, sedikit mujizat. Tidak berdoa, tidak ada pertolongan, tidak mujizat. Jadi saudaraku penting ya. Dan ketika engkau juga melakukan sesuatu untuk Tuhan, misalnya engkau menabur banyak, engkau menuai banyak, menabur sedikit, engkau menuai sedikit, itu adil. Tidak menabur, tidak menuai. Saudaraku, itu adil, saudaraku. Tuhan itu adil, Bapak Ibu ya. Jadi setiap apapun yang kau lakukan, itu semua itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Dia berkata, Tuhan tuntunlah aku dalam keadilan-Mu. Karena apa, saudaraku? Karena ada siapa? Karena seteruku. Kita nggak bisa pungkiri, kita nggak bisa mengelak, kita nggak bisa menghindari. Yang namanya seteru, orang-orang yang akan dipakai setan untuk melawan kita, untuk menyerang kita, itu pasti ada. Ya, apakah itu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Nah, yang sangat berbahaya, membahayakan kita ini adalah yang tidak kelihatan, saudaraku. Itu sangat berbahaya sekali. Karena itu kita perlu bentengi diri kita, keluarga kita dengan doa, dengan banyak mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena yang namanya di luar sana, kita nggak bisa pungkiri. Orang mau sukses, orang mau berhasil, itu yang penting bagaimana cara dia bisa mengalahkan lawan-lawan dia. Nah, kadang-kadang mereka pakai kuasa-kuasa perdukunan, ya, orang-orang pintar, magic untuk bagaimana bisa mengalahkan lawan-lawan dia, seteru-seteru. Nah, karena itu, saudara, ya, siang ini pemazmur berkata itu ya, Tuhan tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku, ya, saudaraku. Lalu dikatakan ratakanlah jalan-Mu di depanku. Nah, hari ini kita akan belajar tentang, saudaraku, akan jalan Tuhan pembuat mujizat bagi saudara dan saya ya. Alkitab berkata berbahagialah orang yang tidak berjalan di jalan orang fasik. Orang fasik itu siapa? Dalam bahasa Inggris dikatakan the wicked. The wicked itu orang yang melakukan kejahatan. Yang dia lakukan pertama pikirannya sudah jahat. Kemudian apa yang dia ucapkan juga jahat. Apa yang dia perbuat juga jahat. Baik sengaja atau tidak, itu orang fasik. Dan Alkitab berkata dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 6, jalan orang fasik menuju pada kebinasaan ya di dalam ayat 6.
Tetapi jalan orang benar menuju pada kehidupan. Nah, hari ini saudara mau jalan di jalan yang mana? Jalan orang fasik atau mau di jalan orang benar? Saya berdoa supaya semua kita berjalan di jalan orang benar. Itulah jalan Tuhan, jalan pembuat keajaiban ya bagi kita sekalian. Nah, kita akan lihat ada 3 poin penting untuk kita bisa memahami rahasia ini, saudaraku. Orang kalau berjalan di jalan kebenaran, di depan benar, di belakang pasti yang buntuti dia, yang mengikuti pasti kemuliaan. Tapi kalau sebaliknya di depan tidak benar, maka yang di belakang yang buntuti dia itu sesuatu yang sangat menyedihkan, sesuatu yang sangat menyakitkan, sesuatu yang sangat memalukan, sesuatu yang sangat membuat dia kecewa. Kenapa? Karena dia tidak berjalan di jalan yang benar. Nah, hari ini kita akan lihat Bapak Ibu sekalian ya. Semua kita, Tuhan ingin kita berada di dalam jalan pembuat mujizat ya bagi saudara dan saya. Oke, kita akan lihat ya 3 kebenaran ini supaya saudara bisa mengerti sebagai bekal untuk pertemuan doa kita di siang ini, dan setelah itu kita akan naikkan doa ya. Ada 3 poin penting tentang jalan pembuat mujizat ya. Itu diambil dari Mazmur pasal 5 ayat yang ke-9 ya. Poin yang pertama, saudaraku, ini akan membuat orang-orang itu akan memiliki iman yang teguh. Nah, iman yang teguh itu dari mana? Dia dengar firman Tuhan, imannya bertumbuh ya. Oke, saudara perhatikan ayat ini. Mungkin saya bisa minta tolong Ibu Emi bisa bantu saya untuk bisa membacakan penjelasannya ini ya, iman yang teguh. Silakan Bu Emi. Iman yang teguh. Ayat 5, 9b. Dengan langkah kaki aku menuju ke rumah-Mu ya Tuhan. Poin ini merupakan iman yang teguh kepada Tuhan. Meskipun Daud, penulis Mazmur, menghadapi banyak rintangan dan musuh, ia tetap memilih untuk datang kepada Tuhan dengan iman yang teguh. Keyakinannya pada Tuhan memberikan kekuatan untuk menghadapi segala kesulitan. Amin. Amin. Kalau ditanya apakah setiap kita nggak punya masalah, nggak punya kesulitan, pasti ada. Dan kalau kita mau jujur, kita mau cerita tuh banyak, saudaraku ya. Nah, kita mau lari kepada siapa, saudaraku? Lari kepada suami, suami nggak bisa menolong. Lari kepada istri, istri nggak bisa menolong. Kepada menantu, mertua nggak bisa menolong. Kepada kakak beradik nggak bisa menolong. Kepada teman baik, bos, majikan tidak bisa menolong. Tapi kalau kita datang pada Tuhan dengan iman yang teguh, pasti saudaraku ya, kita menemukan ada jalan yang terbaik ya, jalan pembuat mujizat yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita ini aman ya, saudaraku. Hati kita ini tentram, wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine, seng ayam sopo, putra Gusti Yesus. Itu dia ya. Jadi ini dia surat 3 poin tentang jalan pembuat mujizat ya. Ini dia yang pertama, jalan yang pertama bernama iman yang teguh. Nah, jalan yang kedua itu bernama mencari perlindungan ya dan pencerahan. Di waktu engkau dalam kesesakan, engkau dalam keadaan kesukaran, kesulitan, engkau dikejar-kejar, kepada siapa engkau berlari? Mohon pertolongan, mohon perlindungan, datang pada Yesus ya. Nah, kita lihat penjelasannya ini. Silakan Ibu Emi. Ya, mic bisa dibuka, Bu. Mic bisa dibuka. Ya, bisa diulangi ya. Oke. Mencari perlindungan dan pencerahan. Ayat 5, 9a. Dengan kaki lurus aku berjalan di hadapan-Mu. Daud ingin datang kepada Tuhan dengan integritas dan ketulusannya. Ia ingin hidup dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan mencari bimbingannya dalam setiap langkahnya. Hal ini menunjukkan kerinduan Daud untuk mendapatkan perlindungan dan pencerahan dari Tuhan. Amin. Amin. Daud dia pernah dikejar-kejar oleh musuh. Nah, musuh itu baik dari dalam maupun dari luar, saudaraku. Dari luar itu ada orang-orang musuh-musuh di luar Israel. Orang-orang Filistin mau membunuh Daud, saudaraku. Tapi Daud mencari perlindungan pada Tuhan. Bahkan mertuanya sendiri, bukan orang lain, mertuanya sendiri ingin membunuh Daud. Tetapi Daud mencari perlindungan pada Tuhan. Dia aman ya. Makanya di bagian yang lain Daud berkata, berbahagialah orang yang berlindung pada Tuhan. Kalau kita berlindung pada Tuhan, kita aman. Kalau kau berlindung pada manusia, tidak akan aman, saudaraku ya. Selama kau berlindung pada manusia, dia punya kekuasaan. Pada saat dia tidak berkuasa lagi, nah itu akan membahayakan dirimu, ya. Tapi kalau engkau berlindung pada Tuhan, saudaraku, Tuhan itu tetap berkuasa sampai selama-lamanya.
Engkau pasti aman ya. Dan memohon pencerahan dari Tuhan supaya kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan di saat-saat kita dalam kesukaran, kesulitan ini ya. Ini dia poin yang kedua. Nah, mari kita lihat suatu jalan pembuat mujizat yang ketiga ini adalah bersyukur. Apa saudara? Bersyukur dan menghargai Tuhan. Ini penting Bapak Ibu ya. Ketika kita bersyukur, kita menghargai Tuhan, maka itu sesuatu yang dahsyat akan kita alami. Ayo kita lihat penjelasannya ya. Bersyukur dan menghargai Tuhan. Ayat 5-9c. Ya Tuhan, buatlah jalanmu menjadi rata di mataku. Daud ingin Tuhan menunjukkan jalan yang benar baginya dan membantunya untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Ia bersyukur atas pernyataan Tuhan dan ingin selalu berada di dekatnya. Amin. Amin ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatkanku. Mazmur 62 ayat 2. Jadi orang bisa tenang, orang bisa hatinya adem, hatinya damai, hatinya bahagia kalau dia dekat dengan Allah. Allah sumber damai sejahtera, dia sumber ketenangan, dia sumber kebahagiaan. Orang itu pasti bahagia ya. Yang jauh dari Tuhan, mereka tidak akan pernah bahagia. Mereka selalu hidupnya selaku dalam keadaan situasi yang tidak menyenangkan, Bapak Ibu ya. Bahkan ujung-ujungnya orang yang jauh dari Tuhan binasa. Mazmur 73 ayat 28. Orang yang jauh daripada Tuhan akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Itu bahaya suatu ya. Nah, hari ini jalan Tuhan pembuat mujizat yang ketiga bernama bersyukur. Kenapa bersyukur Bapak Ibu? Tuhan suka kita bersyukur. Dengan kau bersyukur, Yesus bersyukur dengan 5 roti 2 ekor ikan, mujizat pelipat gandaan terjadi. Sehingga semua itu makan sampai kenyang. 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak ya. Itu kaum pria, kaum bapak aja 5.000. Kalau katakanlah dia bawa istrinya ya, jadi suatu 5.000 kali 2 sudah 10.000. Kalau mungkin dia pikir anaknya di rumah itu nggak ada yang rawat, nggak ada yang jaga, dia bawa anaknya, misalnya anaknya 3, dia bawa 1 saja. Jadi 5.000 kali 3 sudah berapa? 15.000. Mana mungkin dengan 5 roti 2 ekor ikan bisa memberi makan sekian banyak itu. Tapi dengan ucapan syukur, Yesus mengangkat 5 roti 2 ekor ikan sehingga terjadi pelipat gandaan. Nah, bersyukur ini penting. Saudara, mungkin hari-hari ini kau dalam kesukaran, kesulitan, belajarlah bersyukur. Tuhan melipat gandakan mujizat, mujizat ajaib, bahkan mujizat keuangan dalam kehidupanmu. Amin ya. Lalu yang kedua yaitu belajar menghargai Tuhan. Orang yang menghargai Tuhan itu jalannya itu aman. Tapi kalau orang tidak menghargai Tuhan, jalannya itu tidak akan pernah bahagia. Amin, saudara. Ini penting ya. Nah, dari 3 rahasia ini kita akan temukan apa hasilnya. Ada 3 poin di sini, poin penting tentang hasil yang bermanfaat bagi orang percaya dari Mazmur pasal 5 ayatnya yang ke-9. Yang pertama ada apa, saudaraku? Ada kedamaian dan ketenangan, ya. Haleluya, kita akan lihat penjelasannya. Kedamaian dan ketenangan, ayat 50. Banyaklah musuhku di sekelilingku. Meskipun dikelilingi oleh musuh, Daud menemukan kedamaian dan ketenangan dalam perjalanannya kepada Tuhan. Imannya kepada Tuhan memberinya rasa aman dan kepastian dalam menghadapi segala rintangan. Amin. Amin. Ini orang bahagia sekali. Di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan, masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, bahkan masalah penyakit yang sementara mengganggu tubuhnya, bahkan masalah hubungan-hubungan yang lagi bermasalah. Tapi dia bisa tenang, itu luar biasa. Ya, kenapa? Karena dia memilih di jalan pembuat mujizat. Ya, tadi kita sudah lihat ada 3 poin di situ ya. Apa saja yang tadi kita sudah bahas. Sehingga dia mendapatkan kedamaian dan ketenangan batin. Saudara, kedamaian dan ketenangan batin ini nggak bisa dibeli dengan uang. Kalaupun bisa dibeli dengan uang, pasti itu milik orang-orang berduit. Ya, Pak ya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya duit? Apakah mereka bisa punya kedamaian dan ketenangan? Sudah pasti tidak. Tapi ternyata tidak demikian. Ya, ketenangan, kedamaian hanya kita dapatkan kalau kita datang pada Yesus. Haleluya. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu, menanggung beban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Amin ya. Oke, ini yang pertama. Kita lihat hasil yang kedua, ada apa lagi? Ada kebenaran dan kekuatan. Ya, kebenaran siapa? Bukan kebenaran manusia, tapi kebenaran Allah.
yaitu firman Tuhan dan kekuatan sehingga dia mampu menghadapi segala situasi. Kita lihat penjelasannya. Poin kedua, kebenaran dan kekuatan. Ayat 5, bagian 11. Biarlah mereka terjerumus ke dalam lubang yang telah mereka gali sendiri. Daud yakin bahwa Tuhan akan melindungi orang-orang yang percaya kepadanya dan akan membalas perbuatan jahat musuh-musuh mereka. Hal ini memberikannya keberanian dan kekuatan untuk menghadapi segala kesulitan. Amin. Amin. Jadi orang menggali lubang, dia akan jatuh dalam lubang itu. Kalau dia gali lubang kecurangan, dia akan jatuh dalam lubang kecurangan. Dia gali lubang kejahatan, dia jatuh dalam lubang kejahatan. Ya, saudaraku, itulah orang yang menabur, dia pasti menuai. Menabur baik, menuai baik. Ya, menabur jahat, pasti menuai jahat, saudaraku. Jadi apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, hari ini saudaraku kita perlu minta supaya Tuhan berikan kita kebenaran dan kekuatan untuk melakukan yang terbaik untuk menyenangkan Tuhan. Ya, ini hasil yang kedua. Kita lihat yang ketiga, yaitu ada sukacita dan kegembiraan. Haleluya. Mari kita lihat penjelasannya ya. Poin ketiga, sukacita dan kegembiraan. Ayat 5:12. Bersorak-sorailah semua orang yang berlindung kepadamu. Biarlah mereka selalu bersorak-sorai, karena Engkaulah yang memagari mereka. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan berlindung padanya akan mengalami sukacita dan kegembiraan yang sejati. Tuhan adalah sumber kebahagiaan dan damai sejahtera bagi mereka yang mengandalkannya. Amin. Ya, terus. Mazmur 5 ayat 9 memberikan dorongan dan inspirasi bagi orang-orang percaya untuk tetap beriman dan kepada Tuhan di tengah segala kesulitan. Dengan iman yang teguh, mereka dapat menemukan kedamaian, keberanian, sukacita, dan manfaat lainnya dari jalan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Amin. Amin ya, di jalan Tuhan itu aman, saudaraku. Kalau kita di luar jalan Tuhan tidak aman ya. Saudara, maka kita pun juga akan menikmati kebahagiaan sampai selama-lamanya. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Ibu Emi sudah memperdengarkan ya ayat-ayat firman Tuhan siang ini buat kita semua. Oke, kita akan berdoa sekali lagi, Bu Emi, berdoa sekali lagi ya untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan kita akan menaikkan doa-doa untuk teman-teman yang dalam pergumulan. Silakan Bu Emi bisa berdoa untuk firman Tuhan sudah kita dengar ya. Bapa, terima kasih buat firman-Mu ini Tuhan. Firman ini akan meneguhkan iman kami, membangkitkan semangat kami dalam mencari Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan buat semua anugerah, penyertaan, perlindungan, kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Untuk kami tetap mempunyai ketulusan untuk mengiring Engkau Tuhan. Untuk ada di jalan-jalan-Mu Tuhan. Sehingga iman kami diteguhkan, kami semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini terus berakar dan bertumbuh serta berbuah, dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih dan sukacita dan damai sejahtera itu Tuhan, yang melampaui segala akal pikiran itu terus memelihara hati dan pikiran kami, sehingga kami tetap tenang dan percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup membawa kami pada jalan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Semua kesulitan bagi kami tetap percaya. Kami punya Tuhan yang sanggup membuat mujizat di tengah-tengah yang mustahil bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman ini selalu melekat di dalam hati kami, menguatkan kami, dan memberikan kami kedamaian. Terima kasih Bapa. Terima kasih urapi hamba-Mu ini Tuhan, lebih lagi Tuhan. Terima kasih untuk setiap firman yang ditabur di tanah hati yang subur buat kami. Terima kasih, segala puji syukur hormat hanya bagi Engkau. Haleluya, amin. Amin, terima kasih.
Ibu Emi sudah menaikkan doa ya untuk kita sekalian, dan saudara-saudara kita akan berdoa ya untuk teman-teman semua yang hadir pada siang hari ini. Ya, mari kita bersatu hati ya di dalam doa bersama-sama. Haleluya. Imani saudaraku. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pada siang hari ini kuasa Tuhan akan dicurahkan bagi semua kita ya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Tuhan mendengarkan doa teriakan orang-orang yang selalu berseru kepada Tuhan di waktu siang dan malam. Haleluya Tuhan, siang hari ini kami datang, kami bawa segala pergumulan-pergumulan sahabat-sahabat terkasih. Ya Tuhan, kami doakan untuk pergumulan, ya Tuhan, teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Tuhan, mari kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami di siang hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan, kami berdoa pada siang hari ini menyerahkan ya Tuhan sahabat-sahabat terkasih untuk kesehatan dan kesembuhan bagi tubuh mereka. Demikian juga kami berdoa untuk masalah keuangan dan ekonomi mereka ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk pekerjaan dan bisnisnya mereka ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk pemulihan keluarga dan kesejahteraan mereka. Tuhan, semua yang hadir pada siang hari ini, Tuhan mari jamah dalam nama Yesus. Oh Tuhan, kami doakan saat ini ya Tuhan, minta Tuhan Ibu Emi, kami doakan dia bersama dengan putranya Timothy Alden dan juga saudara-saudara yang lain. Bila kasih anugerah-Mu mengalir atas mereka di dalam nama Yesus. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Kuatkan hatimu Bu Emi, karena Tuhan berkata bahwa aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan-Mu dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan-Mu. Tuhan pegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Dan Tuhan berkata, lihat aku melukis engkau di telapak tanganku, dan aku ini mengasihi engkau karena engkau berharga di mataku dan mulia dalam nama Yesus. Jangan takut, Tuhan akan memproteksi engkau bersama dengan keluargamu. Engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan akan menunjukkan kepadamu jalan-jalan yang harus engkau lalui, dan ketika engkau melewati jalan itu, engkau aman di dalamnya. Tidak akan ada jalan buntu, tidak akan ada pintu yang tertutup bagimu, tidak akan ada jalan yang tertutup bagimu. Kalau Tuhan sudah bukakan jalan, tidak ada yang bisa menutupnya di dalam nama Yesus. Kuatkan hatimu di dalam nama Yesus. Engkau akan lihat beberapa waktu, mulai dari saat ini ke depan, ada keajaiban-keajaiban yang Tuhan akan menyatakan dalam hidupmu. Dia sudah mendengarkan seruanmu, teriakanmu di waktu siang dan malam, dan Tuhan akan menjawab itu. Tuhan akan melakukan itu, bahkan yang tidak pernah kau lihat dengan mata, engkau akan melihat, yang tidak pernah kau dengar dengan telinga, engkau akan mendengar, yang tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sudah sediakan bagimu. Bahkan yang tidak pernah kau pikirkan, Tuhan kerjakan itu jauh lebih banyak dari apa yang mampu kau pikirkan atau doakan. Kuatkan hatimu saat ini. Kuasa Tuhan sudah bekerja, Tuhan sudah sembuhkan yang sakit, Tuhan sudah sediakan keuangan yang diberkati Tuhan, ekonomi dan juga karir, pekerjaan, bisnis akan bertambah, akan mengalami satu peningkatan dalam nama Yesus. Dan Tuhan berikan engkau kesejahteraan dan juga untuk kebahagiaan dalam keluarga dalam nama Yesus. Dan dengarkan ini Bu Emi, semua anak-anakmu akan menjadi murid Tuhan. Mereka akan belajar tentang firman, mereka akan mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Dan inilah kabar baik bagimu. Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima itu dalam nama Yesus. Siang ini juga Tuhan kami berdoa untuk Bapak Frans Angkikwara Emerin. Tuhan menyembuhkan engkau saat ini juga, terima oleh bilur Yesus. Engkau disembuhkan Tuhan. Engkau bersama istri dan anak-anakmu, cucumu semua dijamah Tuhan. Semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan akan siapkan, semua akan berjalan lancar dalam nama Yesus. Dan Tuhan akan bukakan sumber-sumber yang baru untuk engkau akan nikmati. Kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak ada yang bisa menutup. Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Tuhan akan pertemukan antara orang-orang yang menjadi buyer dan orang-orang yang menjadi owner. Mereka akan bertemu, dan apa yang menjadi bagianmu tidak akan pernah lari di mana-mana. Karena itu belajar mencari Tuhan, kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan katakan semua ditambahkan. Belajar andalkan Tuhan. Kau akan lihat berkat itu akan dicurahkan atasmu. Jangan takut, jangan susah. Tuhan sudah mendengarkan doamu hari ini. Dalam nama Yesus, kami doakan untuk Ibu Puspita. Dalam nama Yesus, di atas ranjang pun di saat engkau terbaring, tergeletak.
Kuasa Tuhan menjumpai engkau, menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Tuhan berikan anugerah yang terindah, keselamatan, pertolongan, kedamaian, ketenangan batin. Jangan susah hatimu, Ibu, jangan kau sesali yang sudah terjadi. Biarlah semuanya berlalu dan Tuhan sedang menggantikan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Tuhan hiburkan engkau setiap saat, Tuhan kuatkan hatimu, Tuhan teguhkan imanmu, tetap percaya bahwa Tuhan sangat berkuasa, Tuhan sanggup beri engkau pertolongan. Tuhan berkati kesehatanmu, Tuhan buat bertambah hari, bertambah baik, semakin baik dalam nama Yesus. Makasih Tuhan selamatkan Ibu Puspita bersama dengan semua anak mantu cucunya. Dalam nama Yesus, berkati pekerjaan, keuangan, bisnis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Ibu Marta di Kediri, dalam nama Yesus, Tuhan Immanuel menyertai engkau. Tuhan berjalan bersama dengan engkau, Dia kuatkan engkau melewati semua badai hidupmu. Tuhan bawa engkau di musim yang baru. Dalam nama Yesus, musim yang baru penuh dengan kebahagiaan, sukacita. Kau akan melupakan hal-hal yang lama, yang menyedihkan. Kau tidak akan ingat lagi. Tetap fokus pada ke depan karena ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Terima dalam nama Yesus. Tuhan sudah mendengar doamu dan Dia sembuhkan kau hari ini. Untuk Alin dan Albert dalam nama Yesus. Tuhan katakan masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Jangan khawatir, jangan takut. Berjalan bersama dengan Tuhan, libatkan Tuhan dalam hidupmu, engkau akan lihat akan terjadi suatu peningkatan dalam keuangan, dalam bisnis, dalam karirmu. Engkau akan lihat order itu akan berdatangan dan Alkitab berkata berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Dalam nama Yesus, ketika engkau berjalan, engkau akan lihat kebajikan dan kemurahan daripada Tuhan akan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Dan engkau akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Miliki hati yang seperti Daud yang mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Jangan khawatir, jangan takut. Apa yang sudah dicuri oleh musuh, apa yang sudah diambil musuh, Tuhan akan kembalikan itu dalam kehidupanmu, Alin. Tetap percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi engkau. Dia sudah mendengarkan doamu dan Dia terus akan mendengar dan menjawab doamu. Tetap percaya, Tuhan pulihkan segala sesuatu, Dia buat indah pada waktunya. Yes, kami doakan untuk persiapan pernikahan Alin dan Albert, Tuhan tolong semua dapat berjalan dengan baik, dan kami tahu Tuhan buat mereka menjadi generasi yang berbahagia di bumi, sampai di sorga mereka mempermuliakan nama Tuhan, dan kerajaan Allah hadir dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, engkau akan membahagiakan akan banyak orang, terutama untuk orang tuamu, untuk juga saudara-saudaramu, engkau akan menjadi berkat, kesaksian, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami sertai Alin dan Albert, biarlah mereka berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Kami tahu di jalan itu tidak ada jalan buntu. Oh, kami doakan Cimelan dalam nama Yesus. Jangan susah hatimu Cimelan, serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara engkau, karena tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tuhan Immanuel, Tuhan yang berjanji, Dia akan menepati janjinya. Dia berkata sampai masa tua dan putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Engkau akan lihat badai hidupmu satu persatu akan berlalu. Jangan takut. Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Tuhan akan bawa engkau berjalan di dalam jalan-jalannya. Tuhan tuntun engkau. Step by step engkau akan melihat ada satu peningkatan bertahap akan datang dalam kehidupanmu. Dan engkau lihat Tuhan menggantikan hal-hal yang baru yang sangat menakjubkan. Sehingga engkau berkata, yang begini belum pernah aku lihat. Tuhan akan memperlihatkan itu kepadamu. Berkati Cimelan, berkati semuanya anak mantu cucu kami percaya dalam perlindungan Tuhan sempurna. Dalam nama Yesus. Oh Tuhan, Ibu Sinta, Your Miracle, Cindy, Johan, James, berkati semua yang hadir pada siang ini. Teman-teman yang belum bisa bergabung hari ini, kami percaya kuasa Tuhan sudah menjamah mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Mari saudara-saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan ya, dan kita terima berkat ini. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan disurahkan buat kita sekalian yang hadir pada siang hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkati kebaktian nanti malam, berkati kebaktian besok pagi jam 4 subuh, berkati kebaktian besok siang seperti ini, dan berkati kebaktian juga, oh Tuhan, besok malam dan juga sepanjang minggu ini, hingga nanti acara tanggal 21 di Darmo Villa. Tuhan tolong sertai semua bisa berjalan dengan baik. Ini doa kami kepadamu, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Selamat siang. Oke, boleh tanya Bu Emi. Bu Emi, tahu ini link Zoom ini dari mana? Dari Bu Lili Anggono. Oh, Bu Lili Anggono. Temannya Bu Lili Anggono ya. Ya. Oke. Kemarin Bu Lili didawat Tuhan dalam acara retreat itu ya. Luar biasa. Puji Tuhan. Nanti tanggal 21,
tanggal 29 ya. Kita akan ketemu secara tatap muka di Surabaya di Dharma Villa ya, puji Tuhan, dan kita berharap nanti teman-teman semua bisa hadir di sana ya. Untuk kita bisa menikmati kasih anugerah karena di sana ulang tahun pernikahan dari orang tua kita yaitu Bapak Bruri Bu Rosalin. Mereka merayakan ulang tahun pernikahan mereka ya yang ke-58 dan setelah itu mereka pulang ke Jerman. Nanti tahun depan mereka datang lagi. Jadi mereka datang ke Indonesia setahun sekali ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Sampai kita ketemu lagi ya. God bless you. Ya, salam buat keluarga di rumah ya. Salam buat Alden dan saudara-saudaranya, Bu Emi. Semangat ya. Oke, God bless you. Oke, buat semuanya. Tuhan berkati. Bye-bye.